Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bertemu lagi dengan saya Nadia Elsa Putri. Nah, kali ini kita akan membahas tentang biografi tokoh muslim entrepreneur. Siapa-siapa aja sih? Yuk simak. Nah, yang pertama adanya Garibaldi Thohir, itu lahir di Jakarta pada tanggal 1 Mei 1965. Bisa dikenal juga dengan nama Boy Thohir, adalah seorang pengusaha dan investor yang berasal dari Indonesia nih. Ia dikenal sebagai pengusaha tambang batu bara dengan grup perusahaan di bawah bendera Adaro Energi. Adaro Energi dikembangkan bersama Edwin Surajaya dan Tudoro Permadi Rahmat. Di Adaro Energi, ia menduduki jabatan sebagai presiden direktur di teman-teman. Pada 2014, Forbes merilis data orang kaya di Indonesia. Ia menduduki peringkat ke-37. Adaro adalah salah satu perusahaan batu bara terbesar di Indonesia yang ternyata dimiliki oleh pengusaha muslim, yaitu bernama Garibaldi Thohir. Berasal dari keluarga kaya raya tidak membuat saudara Erick Thohir ini bermalas-malasan loh. Pria berusia 55 tahun ini yang kerap disapa Boy Thohir ditentang sang ayah untuk tidak jadi karyawan usai kuliah S2 dari Amerika Serikat. Boy pun mulai bisnis properti pada tahun 1991 yang terancam gagal secara paralel. Boy memulai bisnis batu bara yang lagi-lagi gagal. Krisis moneter 1998 membuat Boy menghadapi sengketa tanah dan memiliki hutang perusahaan mencapai 13 US dollar, sekitar 187 miliar loh teman-teman. Tidak kapok, Boy mendirikan PT WOM Finance yang lagi-lagi terkena kredit macet. Dalam tahun lamanya, Boy berjuang dengan WOM yang terancam bangkrut. Namun, strategi perusahaan dan membaiknya penjualan motor membuat WOM tidak bertahan. Bahkan BII pun tertarik membeli WOM dengan harga 150 juta US dollar atau sekitar 2,1 triliun. Pendapatan itu membuat Boy membeli Adaro Group dari tangan orang asing. Pertumbuhan ekonomi Cina yang pesat memberikan imbas positif ke Adaro karena permintaan batu bara meningkat. Dengan hartanya kini yang menyentuh 24 triliun, Boy pun merintis bisnis startup lewat memiliki aplikasi Ummah demi membantu umat Islam di Indonesia jadi pribadi yang lebih baik. Nah, yang kedua adanya Insinyur Haji Aksa Mahmud, lahir di Lapasu, Balusu Baru, Sulawesi Selatan 16 Juli 1945. Adalah seorang pengusaha dan politikus Indonesia. Ia dikenal luas sebagai pendiri Bosowa Crop yang menjadikan Aksa Mahmud menduduki peringkat 38 dalam daftar 40 orang terkaya versi Forbes. Berdasarkan catatan Forbes, ia memiliki kekayaan sebesar 780 juta US dollar. Bosowa Crop merupakan perusahaan yang bergerak di bidang otomotif, semen, logistik dan transportasi, pertambangan, properti, jasa keuangan, infrastruktur, energi, media, dan multibisnis. Aksa Mahmud juga memiliki saham di PT Bank Bukopin, PT Bank GNB Kesawan, dan lain-lain. Nah, selanjutnya Profesor Dr. Gigi Khairul Tanjung MBA. Siapa sih yang tidak kenal dengan anak singkong, yang dikenal dengan anak singkong? Nah, Khairul Tanjung lahir Jakarta 16 Juni 1962, adalah pengusaha asal Indonesia. Ia menjabat sebagai Menteri Perekonomian menggantikan Hatta Rajasa sejak 19 Mei 2014 hingga Oktober 2014. Namanya dikenal luas sebagai pengusaha sukses yang memimpin CT Corp. Berdasarkan Forbes, harta Khairul Tanjung pada tahun 2018 menyentuh 3,8 miliar US dollar, setara dengan 54,7 triliun. Wah, kesuksesan itu jelas diperoleh Khairul Tanjung tidak mudah. Sejak kuliah di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas
Universitas Indonesia, Khairul Tanjung sudah berjualan buku dan menawarkan jasa fotokopi. Lulus kuliah, Khairul Tanjung sempat berbisnis alat kedokteran tapi bangkrut. Dia pun mulai bisnis konstruksi yang mangkrak di tengah jalan dan terancam bangkrut juga. Khairul Tanjung pun mengubah haluan pabrik konstruksi itu menjadi pabrik sepatu dan kemudian mendirikan Para Group tahun 1987. Dari situ Para Group mengambil alih Bank Karman, akhirnya jadi Bank Mega yang terancam bangkrut pada 1998. Dari situlah Khairul Tanjung Group terus berkembang hingga memiliki Transmedia Group, Detikcom, Carrefour, Transmart, Transstudio, Transhotel, dan lainnya. Nah, selanjutnya yaitu Ahmad Zaki. Siapa sih yang gak kenal dengan Bukalapak.com? Nah, Ahmad Zaki adalah pendiri Bukalapak.com. Nah, lahir di Sragen 24 Agustus 1986. Adalah founder dan mantan CEO dari sebuah situs e-commerce bernama Bukalapak yang mendirikan situs tersebut sejak tahun 2010 bersama rekannya Fajr Rashid dan Nugroho Heru Cahyono. Nah, selanjutnya yaitu Nadiem Makarim. Siapa sih yang gak kenal dengan Menteri Pendidikan Indonesia saat ini? Lahir di Singapura 4 Juli 1984. Adalah seorang pengusaha Indonesia yang saat ini menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia pada Kabinet Indonesia Maju pemerintahan Presiden Joko Widodo Kiai Haji Ma'ruf Amin yang dilantik pada 23 Oktober 2019. Ia merupakan pendiri Gojek, sebuah perusahaan transportasi dan penyedia jasa berbasis daring yang beroperasi di Indonesia dan sejumlah negara Asia Tenggara seperti Singapura, Vietnam, dan Thailand. Nah, siapa sih yang gak kenal dengan Gojek? Dimana-mana kita sekarang udah Gojek online, udah GoFood online. Nah, ini dia yang mendirikan perusahaan transportasi dan penyedia jasa tersebut. Nah, selanjutnya 5 tokoh muslim entrepreneur luar negeri. Nah, yang pertama dan paling utama yaitu Nabi Muhammad SAW. Kejujuran merupakan aset penting dalam berbisnis. Nah, salah satu tokoh entrepreneur Islam pertama yang menjadi panutan banyak pebisnis Islam di dunia adalah Nabi Muhammad SAW. Tidak hanya panutan dari segi urusan agama dan budi pekerti, namun Rasulullah juga sebagai panutan dalam berbisnis. Alasannya jelas karena Rasulullah adalah seorang pedagang yang memiliki prinsip bisnis sangat bagus. Bahkan prinsipnya banyak ditiru oleh banyak tokoh entrepreneur dunia yang sukses. Prinsip beliau dalam berbisnis adalah kejujuran merupakan aset penting meraih kepercayaan dalam bisnis. Transaksi yang berbau bisnis baik berdagang maupun jasa layanan harus mengutamakan kejujuran. Karena dari kejujuran ini kita akan mendapat banyak pelanggan yang membuat keuntungan semakin banyak. Nah, yang kedua yaitu adanya Abdurrahman bin Auf. Kedua, tokoh entrepreneur Islam yang banyak menjadi panutan adalah sahabat Nabi, yaitu Abdurrahman bin Auf. Beliau adalah seorang tokoh muslim di abad 1 Hijriah yang berhasil mengguncang dunia lewat keteladanannya sebagai umat Rasulullah. Abdurrahman bin Auf juga sangat terkenal para tokoh entrepreneur dunia lewat kehebatannya dalam berbisnis. Prinsip Abdurrahman bin Auf adalah pegang kendali atas harga yang dimiliki, jangan kamu yang dikendalikannya. Beliau dalam menjalankan bisnisnya memakai prinsip ini hingga dirinya yang merintis usaha dari nol, mampu memiliki harta yang sangat banyak dari hasil berdagang. Nah, yang ketiga yaitu Al-Walid bin Talal. Al-Walid bin Talal di zaman modern saat ini, pria yang berasal dari Timur Tengah ini masuk dalam daftar tokoh entrepreneur dunia terkaya dengan kekayaan 20,6 triliun US dollar. Ada satu pandangan yang membuat beliau sukses dalam berbisnis, yakni apabila mengalami kerugian. Saat ini, dirinya merupakan seorang investor jangka panjang. Beliau terkenal tidak mudah tergoyahkan dengan seharga paham dan tetap fokus strategi panjang untuk bisnisnya. Nah, yang keempat, memiliki komitmen penuh menuju kesuksesan, yaitu Muhammad Husain Al-Maudi.
Beliau adalah orang terkaya nomor 3 di Timur Tengah dalam dunia bisnis. Kesuksesan yang diraihnya saat ini masuk sebagai tokoh entrepreneur dunia Islam karena komitmen yang dimilikinya, di mana beliau berkomitmen bahwa setiap orang harus memiliki komitmen untuk meraih kesuksesan pada saat strategi bisnisnya. Nah, yang kelima adanya Muhammad Ali. Muhammad Ali, beliau memiliki banyak prinsip hidup yang menarik, bahkan salah satunya dijadikan pedoman berbisnis, yaitu "The man who has no imagination has no wings", yang berarti orang yang tidak memiliki imajinasi maka dia tidak punya sayap. Nah, cukup sekian perjumpaan kita hari ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.